pengen cepat kaya, ngerente aja. Tapi bisa nggak? Dosa nggak itu ya? Shalom, jumpa lagi di Renungan Kehidupan bersama saya, hambanya Mazmur Marbon. Beberapa waktu lalu, istri saya naik angkot. Di dalam angkot tersebut, mereka ngobrol dengan penumpang yang lain, kenalan dan bertanya alamat. Ketika istri saya mengatakan alamat tempat kami, dia langsung bertanya, bagaimana kabarnya anaknya si Anu? Istri saya bertanya, kok kenal? Iya, dia keluarga dari suami saya, kata si ibu itu. Istri saya bilang, sekarang hidupnya kacau, hancur, karena narkoba. Padahal dia seorang pegawai negeri sipil, tapi perilakunya sudah seperti sakit jiwa, karena rumahnya pun dihancurkan, kaca-kaca rumahnya dilempar, dihancurkan karena sakau. Rumah tangganya hancur karena narkoba. Ibu ini ngomong, wajar dia menuai seperti itu. Kenapa? Karena ibunya dari mudanya adalah seorang rentenir yang selalu membungakan uang kepada orang. Itu pekerjaan ibunya dari mudanya. Dan uang itu juga kemungkinan yang dipakai untuk memasukkan anaknya ini menjadi seorang pegawai negeri sipil. Sehingga akibatnya ya rusak seperti itu. Itu ucapan bukan dari seorang hamba Tuhan, seorang awam, tapi dia memiliki pengertian betapa berbahayanya untuk mengerjakan pekerjaan yang memakan darah orang lain. Ada lagi di tempat kami ini yang melakukan hal yang sama. Ibunya masih hidup, sudah tua, dan dia juga masih melakukan hal yang sama, tapi anaknya masih muda meninggal. Tapi orang yang melakukan itu mereka tidak sadar. Mereka fine-fine saja. Kenapa? Karena ini sepertinya buat mereka prospeknya bagus, karena hasilnya gede. Makanya temanya buat kita hari ini, pengen cepat kaya, ngerente aja. Tapi diperbolehkan Alkitab kah? Diperbolehkan firman kah? Itu yang menjadi pertanyaan, dan tentu saya mau berikan jawabannya kepada saudara hari ini supaya saudara mengerti. Kalau mau bekerja, kalau mau berbisnis, berbisnislah yang tidak bertentangan dengan firman. Kalau mau berbisnis dalam bisnis apapun, selalu mempedomani firman, karena pekerjaan yang kita lakukan di luar kebenaran itu pasti bukan jalan berkat. Itu akan menjadi jalan kutuk bagi kita kalau kita melakukan satu aktivitas, satu pekerjaan yang bertolak belakang dengan kebenaran. Saya akan landasi dengan beberapa ayat untuk mendukung bahwa pekerjaan membungakan uang ini, makan riba, adalah pekerjaan yang sangat ditentang oleh kebenaran. Keluaran 22 ayat 25
jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Tidak boleh. Itu kata firman. Jadi kalau engkau melakukannya, engkau sedang melanggar firman. Dan tahukah saudara, orang yang melanggar firman itu dia ada di bawah kutuk. Bukan karena Tuhan mengutuk dia, tapi perbuatannya lah yang mendatangkan kutuk atas dirinya, atas keluarganya. Dalam Imamat pasal 25, Imamat pasal 25, ayatnya yang ke-36, janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Artinya orang yang melakukan riba itu adalah orang yang tidak takut Tuhan. Kok begitu Pak? Iya, karena engkau sudah melanggar firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Artinya engkau tidak boleh melakukan penyimpangan. Engkau tidak boleh melakukan hal yang bertolak belakang dengan kebenaran. Kalau kamu bantu keluargamu, bantulah dengan tulus. Kamu pinjamkan uang kepada keluargamu, pinjamkanlah dengan tulus. Kan begitu. Tapi jujur, hari-hari ini rente ini sudah menjadi ladang pekerjaan. Sudah menjadi sebuah profesi buat banyak orang. Teristimewa di kalangan kita, di kalangan kami orang-orang Batak. Mereka ada yang memperhalusnya sekarang disebut koperasi. Padahal kalau koperasi jelas dia punya aturan, punya undang-undang. Tapi ini ilegal tentunya. Karena hanya untuk memperhalus dari bahasa rentenir menjadi koperasi. Jadi orang yang melakukan ini adalah orang yang tidak takut Tuhan. Itu Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang loh. Kalau engkau mau berbantah, berbantahlah dengan Tuhan. Engkau mau berbantah, berbantahlah dengan kebenaran. Saya kadang-kadang bingung. Artinya, yang melakukan itu orang Kristen. Yang melakukan riba ini orang Kristen. Apakah di gerejanya pendetanya tidak pernah mengkhotbahkan ini? Apakah di gerejanya pendetanya tidak pernah menyampaikan kebenaran ini untuk jangan melakukan penyimpangan? Bersyukur kalau pernah disampaikan. Tapi kalau sampai tidak pernah disampaikan karena takut menyampaikan kebenaran, ini yang bahaya. Amsal 28. Amsal 28 ayatnya yang ke-8 berkata begini. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Jadi orang yang mengumpulkan hartanya karena riba bunga uang, kata Alkitab, itu akan menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki belas kasihan. Bagaimana caranya? Cara Tuhan lah itu. Karena Tuhan itu memiliki banyak jalan, banyak cara, banyak strategi untuk mengalihkan harta orang-orang fasik, untuk mengalihkan harta orang-orang berdosa, sehingga hartanya dipergunakan untuk membantu orang-orang lemah. Karena orang-orang ini tadinya menindas orang-orang lemah. Kembali kepada
yang tadi cerita istri saya diangkut dengan seorang ibu itu, yang dia berkata bahwa ada kutuk kepada keluarga yang melakukan riba itu, sementara orang itu orang awam biasa yang tidak mengerti firman, tapi dia tahu bahwa itu dosa. Betulkah Alkitab berkata demikian? Yehezkiel pasal 18. Yang melakukan riba dan rente bunga uang, Anda perlu dengar firman Tuhan ini. Yehezkiel pasal 18 ayat 13. Memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ngeri. Orang yang demikian tidak akan hidup. Artinya orang yang demikian itu bukan cuma dia, keluarganya, anak-anaknya, familinya, orang-orang yang dekat dengan dia. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati. Seperti yang tadi aku bilang itu, seorang oma, seorang opung, dia masih hidup, dia masih melakukan itu, anaknya udah mati duluan, mati. Keluarganya mati duluan. Dan dia tidak menyadari itu, bahwa itu adalah akibat dari dosa yang dia perbuat kepada Tuhan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Jadi ada kutuk bagi orang yang melakukan riba dan membungakan uang. Kembali saya tegaskan kepada saudara, ini kata firman Tuhan, bukan kata saya, kata firman Tuhan. Tetapi dalam Mazmur pasal 15, Mazmur pasal 15 ayatnya yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi orang yang tidak meminjamkan uang, tidak makan riba, hidupnya tenang, tidak goyah, dia kuat. Kenapa? Karena diberkati Tuhan. Kenapa diberkati? Karena dia hidup benar, tidak memakan darah orang. Jadi mungkin karena saudara yang melakukan ini juga banyakkan orang Kristen, mungkin saudara akan berkata kepada saya, Pak Pendeta, Bapak tidak mengutip ayat secara komprehensif. Itu Pak Pendeta ambil dari perjanjian lama, lihat dong perjanjian baru. Di situ kan ada tertulis tentang menjalankan uang. Saya kan baca kepada saudara dalam Lukas pasal 19. Apa artinya? Supaya saudara sadar dan tidak salah tafsir tentang kebenaran. Lukas pasal 19 ayat 23. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Kan ada bunganya di sini Pak Pendeta. Ada kata-kata bunga, ada kata-kata menjalankan uang. Baca dulu baik-baik. Jangan main caplok satu ayat, langsung kau merasa aman dirimu untuk berbuat dosa. Yang pertama saya perlu kasih tahu kepada saudara, Alkitab tidak pernah bertolak belakang antara satu pasal dan satu kitab dan kitab yang lain. Itu saling mendukung dan melengkapi. Jadi kalau perjanjian lama Tuhan sudah bilang tidak boleh, sampai dunia kiamat itu tidak boleh. Terus kenapa ada ayatnya seperti ini? Dengar baik-baik, itu ceritanya seorang bos, seorang tuan yang akan pergi ke luar kota. Kan begitu. Dia punya 3 hamba.
Dia kasih modal. Ya, ingat, dia kasih modal usaha. Disebut di situ apa? Uang mina. Yang satu dapat 5, yang satu dapat 2, yang satu dapat 1. Yang 5 menjalankannya, beruntung 5. Yang 2 menjalankannya, beruntung 2. Yang satu tidak menjalankan, malah disimpan, dikubur. Karena apa? Karena dia malas. Dan ketika Tuhan itu datang, dikembalikanlah modal yang 1 mina ini. Sehingga tuannya bilang, kenapa kau tidak kasih kepada orang lain yang rajin, sehingga dia menjalankan uang itu dan beruntung, sehingga ketika aku pulang aku mendapatkan uang beserta dengan bunganya. Artinya uang itu dijalankan, bukan dibungakan. Uang itu dijalankan buat apa? Buat bekerja, buat modal usaha, buat dagang. Kalau sekarang buat investasi. Bunga yang dimaksud di situ adalah keuntungan dari modal yang 1 talenta itu. Keuntungan dari modal yang 1 mina itu. Keuntungan dari modal yang 5 mina itu. Keuntungan dari modal yang 2 mina itu. Itu yang disebut bunganya. Keuntungannya. Jadi uangnya kalau sekarang diinvestasikan bisa, dibuat modal usaha bisa. Jadi itu maksud firman Tuhan tentang menjalankan uang. Makanya dikasih uang karena uang itulah modal mereka untuk bekerja dan berusaha. Bukan menjalankan uang dalam arti meribakan, membungakan. Itu bukan profesi. Itu bukan pekerjaan menurut firman. Haleluya. Jadi mari sadar, jangan melawan firman, jangan melawan kebenaran. Apa yang kata Alkitab itulah kita ikuti supaya kita diberkati. Cari pekerjaan lain, lakukan usaha yang lain yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, supaya engkau diberkati, keluargamu langgeng, hidupmu jauh dari kutuk, tetapi engkau ada dalam kasih karunia, dan engkau menjadi orang yang diberkati, karena engkau tidak melawan Tuhan, dan tidak melawan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.